حبيبنا الكريم حبيب. Yang pertama yaitu ada pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Dikatakan Al-Quran karena ia berisikan intisari semua kitab Allah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Ada beberapa pendapat tentang asal kata Al-Quran, di antaranya ialah Al-Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran ditulis dan dibaca tanpa hamzah dan tidak diambil dari kata lain. Ia adalah nama yang khusus dipakai untuk kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana kitab Injil dan Taurat dipakai khusus untuk kitab-kitab Tuhan yang diberikan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa. Selanjutnya yaitu Al-Fara. Dalam kitabnya Ma'an Al-Quran berpendapat bahwa lafaz Al-Quran tidak memakai hamzah dan diambil dari kata qara'i, jamak dari qarinah, yang berarti petunjuk. Hal ini disebabkan karena sebagian ayat-ayat Al-Quran itu serupa satu sama lain, maka seolah-olah sebagian ayat-ayatnya merupakan indikator daripada yang dimaksud oleh ayat lain yang serupa itu. Selanjutnya yaitu Al-Asy'ari berpendapat bahwa lafal Al-Quran tidak memakai hamzah dan diambil dari kata qarana, yang berarti menggabungkan. Hal ini disebabkan karena surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran dihimpun dan digabungkan dalam satu mushaf. Sedangkan pengertian Al-Quran dari segi terminologinya dapat dipahami dari pandangan beberapa ulama. Yang pertama ada Muhammad Salim Muhsin. Dalam bukunya Tarikh Al-Quran, Al-Karim menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf-mushaf dan diriwayatkan kepada kita dengan jalan yang mutawatir, dan membacanya dipandang ibadah serta sebagai penentang bagi yang tidak percaya, walaupun surat terpendek. Yang kedua ada Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Isinya dijamin kebenarannya dan sebagai hujah kerasulannya, undang-undang bagi seluruh manusia dan petunjuk dalam beribadah serta dipandang ibadah dalam membacanya, yang terhimpun dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir. Selanjutnya yaitu Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan. Ia merupakan sumber yang mulia yang esensinya tidak dimengerti kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. Selanjutnya yaitu sejarah turun dan pembukuan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam tempo, menurut satu riwayat 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Laul Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Proses pertama ini disyaratkan oleh firman Allah surat Al-Waqiah ayat 77-80. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Laul Al-Mahfuz itu ke Baitul Izzah, tempat yang berada di langit dunia. Proses kedua ini disyaratkan Allah dalam surat Al-Adr ayat 1. Tahap ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah
ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tidak secara sekaligus, melainkan turun sesuai dengan kebutuhan. Bahkan sering wahyu turun karena untuk menjawab pertanyaan para sahabat yang dilontarkan kepada Nabi atau tidak membenarkan tindakan Nabi SAW. Di samping itu, banyak pula ayat atau surat yang diturunkan tanpa melalui latar belakang, pertanyaan atau kejadian tertentu. Dalam kenyataan tersebut, terkandung hikmah atau faedah yang besar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri, dalam surat Al-Furqan ayat 32. Artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami memperkuat hatimu dan kami membacanya secara tartil atau teratur dan benar. Selanjutnya yaitu sejarah pembukuan Al-Quran. Yang pertama, pada periode Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode Abu Bakar. Yang ketiga, periode Umar bin Khattab. Yang keempat yaitu periode Utsman bin Affan. C. Penamaan dan pengelompokan surah Al-Quran. Penamaan Al-Quran di bawah ini adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Pertama, Alkitab yang artinya sesuatu yang ditulis. Kedua, Al-Kalam yang artinya ucapan. Ketiga, Az-Zikra yang artinya peringatan. Keempat, Al-Qasas yang artinya cerita-cerita. Kelima, Al-Huda yang artinya petunjuk. Keenam, Al-Furqan yang artinya pemisah. Ketujuh, Al-Mau'izah yang artinya nasihat. Kedelapan, Asy-Syifa yang artinya obat atau penawar jiwa. Kesembilan, An-Nur yang artinya cahaya. Kesepuluh, Ar-Rahman yang artinya karunia. Pengelompokan surah Al-Quran. Surah-surah Al-Quran jika ditinjau dari panjang dan pendeknya terdiri atas 4 bagian, yaitu pertama, Al-Sab'ul Al-Tiwal, yaitu 7 surah yang panjang terdiri dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Maidah, dan Yunus. Yang kedua, Al-Mi'un, yaitu surah-surah yang berisi kira-kira 100 ayat lebih, seperti Hud, Yusuf, Al-Mu'min. Yang ketiga, Al-Masani, yaitu surah-surah yang berisi kurang sedikit dari 100 ayat, seperti Al-Anfal dan Hijr. Yang keempat, Al-Mufassal, yaitu surah-surah pendek, seperti Al-Duha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. D. Keistimewaan Al-Quran. Salah satu keistimewaan umat Islam dibandingkan umat lainnya adalah jaminan Allah terhadap Al-Quran. Al-Quran merupakan satu-satunya kitab Allah yang dipastikan akan terpelihara keasliannya semenjak kali pertama diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat. Hal ini tidak ditemukan di dalam kitab Allah lainnya yang telah diwahyukan kepada para nabi terdahulu, baik itu Taurat, Injil, maupun Zabur. Tidak ada satupun ayat di dalam Taurat atau Perjanjian Lama maupun Injil atau Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa autentitas kedua kitab tersebut bakal terjamin. Antara kitab satu dan kitab lainnya terdapat banyak sekali perbedaan dan tidak seragam. Namun, keistimewaan Al-Quran bukan hanya terletak pada jaminan keterpeliharaan keasliannya semata. Al-Quran diwahyukan Allah kepada Nabi akhir zaman agar menjadi petunjuk bagi segenap umat manusia, tanpa kecuali.